بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل، وبالسند المتصل للإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن الشرف النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. قال: باب كراهية الأكل متكئا. وبإليه قال: حدثنا وأن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم. المقعي هو الذي يلصق إليتيه بالأرض وينسب ساقيه. Menyambung kaji kita akan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan menyambung kaji kita akan tata krama dalam bersantap, makan maupun minum. Maka bab makruhnya seorang itu makan sambil duduk posisi miring. Jadi sambil, kalau bahasa kita mungkin leye-leye gitu ya, sambil makan, atau sambil selonjoran gitu ya, lalu makan. Nah, itu makruh. Kenapa? Karena akan memicu seseorang untuk makan porsinya jauh lebih banyak, yang akan memicu terjadinya obesitas. Orang itu jadi kegemukan sehingga tubuhnya tidak proporsional. Nah, itu Islam dalam hal ini sudah memanage bagaimana cara makan bersantap yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau ini sebagai pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menyaksikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu makan duduk sambil mengangkat betisnya, itu diangkat. Ya, dua-duanya itu diangkat. Jadi apa itu? Menahan perutnya. Dan padahal yang beliau makan saat itu adalah makan buah kurma. Artinya Rasulullah SAW itu mengedepankan kehidupan, cara hidup yang sederhana ya, agar dalam bersantap itu seseorang jangan berlebihan ya. Jadi sebenarnya Islam tidak mengenal itu wisata kuliner ya, seperti kita saat ini ya. Bahkan makan minum dibuat wisata itu ya. Kadang-kadang bersantap di luar porsi kita baru saja makan, tapi tadi itu karena makan jadikan wisata, jadikan satu bukan kebutuhan, tapi jadikan kesenangan gitu, sehingga makan itu menjadi bagian dari kesenangan hidup. Maka makannya kemudian tidak proporsional lagi, tidak sesuai dengan kebutuhan.
Maka kalau kemudian berbagai macam penyakit timbul, itu karena kesalahan kita sendiri. Ya, ada mungkin yang kelebihan berat tubuh karena makan terlalu makanan-makanan yang berlemak misalnya. Sehingga tatkala dicek di laborat, kolesterolnya di atas 200. Iya. Dan itu umum gitu ya. Itu karena pola makan yang kurang baik. Maka Nabi memberikan contoh. Nabi yang uswatun hasanah itu memberikan contoh, bukan dalam bentuk ibadah saja, tapi bagaimana dalam bentuk hidup beliau sehari-hari. Dalam hal ini adalah tatkala seseorang itu akan kelihatan karakternya kapan? Saat di meja makan. Itu akan terlihat karakter yang sesungguhnya. Ya. Orang ini terbilang orang yang sabar atau enggak sabar, orang yang egonya tinggi atau tidak, itu jelas kelihatan saat dia di meja makan bersantap bersama orang lain. Nabi memberikan contoh. Nabi itu saat makan posisinya itu duduk, diangkat betisnya. Jadi betisnya itu betisnya menempel di perutnya, bahkan dua-duanya. Nah itu kalau orang yang perutnya maju ke depan pasti akan kerepotan untuk makan seperti itu. Nabi itu di antara sifat-sifat beliau adalah antara dada dan perut itu rata. Dada dan perut rata. Itu ciri-ciri baginda Rasul Muhammad SAW. Sekarang maaf, ustadz atau kiai jarang yang antara dada dan perut itu rata. Biasanya perutnya kayak bemper, maju ke depan. Ya. Itu diantaranya kenapa? Ya karena resiko profesi tadi itu. Ya. Mungkin diundang oleh sang murid, ingin menghormati sang guru, sang kiai, diberikan makan, bukan jamnya makan. Kiai namanya kiai, sudah dia sajikan makanan, nggak dimakan gimana? Dimakan gimana? Serba salah. Akhirnya ya karena dalam agama kita juga jabrul khotir, mengembirakan hati orang itu termasuk ibadah. Bahkan Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, seorang sufi besar, itu ulama besar, Abul Hasan Asy-Syadzili itu gurunya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi itu gurunya daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam itu. Jadi ini guru daripada gurunya pengarang kitab Al-Hikam, Abul Hasan Asy-Syadzili. Itu mengatakan di antara fatwa beliau, mengatakan ma'ubidallahu bi aktsara min jabril khawatir. Tidak ada ibadah kepada Allah itu yang lebih tinggi nilainya daripada ibadah membahagiakan hati orang lain. Nah mungkin para kiai ngambil fatwa ini gitu. Sehingga resikonya akhirnya tadi itu bempernya maju ke depan ya. Nggak rata dengan perut, tapi justru perutnya rata-rata maju ke depan, obesitas dan seterusnya. Selanjutnya bab istihbabil akli bi thalathi asabi. Di antara kesederhanaan yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW adalah yang pertama, Rasul itu makan dengan menggunakan jari jemari beliau, tangan, tidak makan dengan sendok. Ternyata dalam penelitian, orang yang membudayakan diri makan dengan sendok dan orang yang membudayakan dirinya makan dengan tangan, itu ternyata yang makan dengan tangan jauh lebih sehat. Orang yang makan dengan menggunakan sendok tadi itu yang kemudian timbul berbagai macam kasus penyakit lambung. Kenapa? Ternyata dalam penelitian itu
begitu seseorang itu mengambil nasi dan tidak menyuapnya, itu otak kita secara otomatis memberikan instruksi kepada jari jemari kita ini yang kita gunakan untuk apa itu menyuap tadi itu, mengeluarkan cairan, dan cairan itu kemudian otomatis bercampur berbaur dengan makanan yang hendak kita makan, dan cairan itu amat sangat membantu pencernaan kita dalam mencerna makanan. Oleh karena itu orang yang makan dengan jarinya, ya dapat dipastikan makan dengan jari itu dengan jari yang bersih gitu ya, itu lebih sehat ketimbang orang yang makan dengan sendok atau dengan sarana yang lain. Nah, dalam bab ini bab istihbabil akli bi thalathi asabi, makan dan anjurannya adalah makan itu menggunakan 3 jari. 3 aja, jadi bukan makan kemudian tangan 5 bekerja. Ya. Tapi hanya dengan apa itu 3 jari. Dan yang kedua dianjurkan la'qil asabi. Setelah kita itu selesai makan itu menjilati jari-jari yang kita pergunakan untuk makan tadi itu. Wa karahati mashiha qabla la'qiha. Bahkan hukumnya itu makruh, tidak dianjurkan untuk mencuci, untuk membasuh, untuk melap tangan kita itu sebelum kita menjilatnya. Wastihbabi la'qil qas'a wa akhdil luqma allati tasqutu minhu wa akluha wa mashuha ba'da al-la'qi bis-sa'id wal qadam wa ghairihima. Dan anjuran untuk juga apa itu membersihkan piring kita itu, tempat makan kita itu, ya, kemudian menjilatnya, ya. Dan anjuran untuk mengambil makanan yang jatuh setelah kita bersihkan lalu kita makan. Nah, ajaran ini menunjukkan betapa Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menghormati nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai makanan yang jatuh itu jangan kita buang. Itu sama saja dengan kita memberikan makanan, membantu syaitan untuk makan. Tapi kita ambil, umpama ada kotorannya kita buang kotorannya, lalu kita makan. Nah, kenapa ada anjuran makan dengan 3 jari? Yang pertama itu adalah Islam menganjurkan kepada kita agar yang berkaitan dengan mulut dan perut ini hendaknya kita mengacu kepada kehidupan yang sederhana, pola hidup yang sederhana. Jangan terlalu memanjakan perut, karena kalau kita gaya hidup kita itu adalah termasuk orang yang memanjakan perut, itu dampak negatifnya adalah pada kesehatan kita. Kalau kita termasuk orang-orang yang selalu menuruti nafsu mulut kita untuk makan ini dan itu, pasti kita akan bermasalah dengan kesehatan kita. Apalagi juga faktor usia. Kalau orang sudah usia di atas 40 tahunan, di mana fungsi organ tubuhnya mulai menurun, itu kan banyak pantangan yang seharusnya dia lakukan. Nah, maka Nabi SAW itu memberikan contoh. Yang pertama, makan dengan 3 jari. Kemudian dan menjilatnya. Karena itu, yang pertama karena ada cairan yang dikeluarkan oleh tubuh kita tadi itu, yang akan membantu pencernaan kita dalam mencerna makanan. Yang kedua, yang lebih penting lagi, kita nggak tahu keberkahan yang Allah taruh tadi itu di mana. Apakah di
suapan yang pertama, kedua, ketiga, atau yang tersisa di tangan kita. Nah, agar kita tidak terlewatkan keberkahan itu, maka sisa makanan yang ada di tangan kita itu hendaknya kita menjilatnya. Mungkin yang lain mengatakan, wah itu kan gak etis, itu kan gak indah. Siapa yang mengatakan tidak etis? Siapa yang mengatakan tidak indah? Bahkan seorang Muhammad Abduh Yamani, seorang menteri, bekas menteri penerangan, sekali waktu dia makan di restoran yang paling mewah di Paris. Namanya menteri, makan di restoran yang paling mewah. Pada umumnya orang makan pakai garpu, pakai sendok. Ini Muhammad Abduh makan pakai tangan di restoran yang paling mewah di Paris. Bayarnya pakai euro, bukan pakai rupiah, pakai dolar. Nah, orang-orang yang di samping-samping itu melihat, lalu ada yang mencemooh, Anda ini orang gak berbudaya. Seorang menteri dan di restoran yang begini mewah, makan pakai tangan, sangat tradisional, bahkan terbelakang. Kata beliau, justru Anda yang terbelakang. Kenapa? Karena saya pakai tangan ini. Anda katakan terbelakang. Ketahuilah, tangan-tangan saya bisa mengukur sejauh mana kebersihan dan kesterilan tangan saya. Sementara sendok yang Anda gunakan, Anda nggak tahu dipakai siapa saja itu. Mungkin ribuan orang telah memakainya. Kita nggak tahu juga apakah dicuci benar atau tidak benar. Anda lebih percaya kepada koki atau pembersih sendok tadi itu daripada Anda mempercayai diri Anda sendiri. Jadi sebenarnya yang nggak berbudaya itu Anda. Yang terbelakang itu Anda. Kalau ini tangan saya tahu dan saya tahu ukurannya sejauh mana kebersihannya. Itu jawaban Muhammad Abduh Yamani ketika diprotes oleh orang-orang di Perancis. Jadi yang kedua adalah unsur yang paling penting. Kita nggak tahu keberkahan Allah yang Allah letakkan tadi itu di makanan tadi itu. Kita nggak tahu di mana makanan yang pertama atau suapan yang kedua, atau mungkin bahkan di sisa makanan yang terdapat di jari jemari kita tadi itu. Maka kita menjilatnya tadi itu, tangan-tangan kita yang menjilat tangan kita. Kalau kita merasa jijik, merasa risih, itu nggak normal. Bagaimana Anda tidak risih dengan sendok garpu yang dipakai oleh berbagai macam orang sudah. Kemudian dan untuk dianjurkan untuk tidak mencuci tangan kita itu atau melapnya atau membersihkannya sebelum kita jilat tadi. Karena apa? Jangan sampai kita kehilangan unsur keberkahan tadi itu. Kenapa? Karena keberkahan ini penting di dalam konsep Islam. Supaya makanan tadi itu menjadi energi yang positif, itu perlu ada unsur yang lain selain unsur vitamin A, B, C, D dan seterusnya. Ya, kandungan kalori, gizi dan seterusnya yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Ada satu lagi unsur yang penting yang menentukan tadi itu. Apa itu? Unsur keberkahan, barokah. Supaya makanan yang kita makan ini menjadi energi yang positif. Supaya tadi nggak ada hal-hal yang akan menimbulkan kerugian untuk kesehatan kita. Maka kita butuh unsur yang namanya barokah. Nah, kita nggak tahu di mana keberkahan tadi itu. Maka hadis yang pertama, An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha. Muttafaqun alaih. Hadis yang pertama dalam bab ini adalah hadis yang sumber periwayatannya dari anak paman Nabi baginda Rasul Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau berkata, bersabda baginda Rasul Muhammad SAW. Dalam sabdanya itu Nabi menyatakan, idza akala ahadukum ta'aman, kalau salah satu daripada kalian itu menyantap makanan, maka fala yamsahu, maka jangan dibersihkan, jangan diusap, jangan dilap, jangan dicuci, ya, jari jemarinya tadi itu, hatta yal'aqaha, sampai dia terlebih dahulu menjilatinya. Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul itu sallallahu alaihi wasallam, informasi yang diberikan kepada kita itu dimensinya bukan sekadar dimensi ilmu pengetahuan, tapi lebih daripada itu. Apa itu? Informasi dari Rasul itu berdimensikan wahyu. Kalau namanya wahyu, maka kebenarannya adalah sesuatu yang mutlak. Kalau ilmu, kebenarannya relatif. Teori-teori ilmuwan zaman dahulu digugurkan zaman sekarang oleh ilmuwan zaman sekarang, dianggap gak relevan. Tapi kalau informasi itu dasarnya adalah wahyu Allah, maka sudah pasti kebenarannya. Nah, Rasul mengatakan, kalau kalian makan, maka jangan dibasuh, jangan diusap sampai kalian menjilatnya. Dan hadisnya ini sahih dengan kriteria puncak, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebagaimana yang sudah saya katakan tadi itu. Kenapa harus dijilat? Supaya kita tidak kehilangan unsur keberkahan dari makanan yang kita makan tadi itu. Hadis yang kedua, wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'i fa idza faragha la'iqaha. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang bernama Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, aku melihat langsung baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu makan dengan menggunakan 3 jari beliau. Jadi apa itu? Ibu jari, telunjuk dan jari tengah. Seperti ini makannya. Nah, kalau sudah usai dari makan, Nabi itu usai makan, maka kata Ka'ab, sahabat yang melihat Nabi itu, la'iqaha, menjilatnya. Sementara Rasul itu telah ditetapkan oleh Allah untuk kita umatnya sebagai uswatun hasanah. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada pribadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu untuk kalian semua nilai-nilai keteladanan yang sempurna. Jadi pada diri Rasul itu ada nilai-nilai keteladanan yang sempurna. Bahkan Allah jelaskan untuk siapa nilai-nilai keteladanan itu. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang yang mengharapkan keridhaan Allah
Jadi kalau kita ini ingin mendapatkan keridhaan Allah, caranya bagaimana? Mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, mengikuti baginda Rasul SAW yang memungkinkan untuk kita lakukan. Dari cara-cara yang paling sederhana, apa itu? Ya tadi makan. Jangan langsung meniru ibadahnya Rasul SAW. Wah, berat. Ibadah formal beliau berat. Rasul kalau sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Kita 5 menit aja udah nggak tahan. Ya, maka kita mulai mengikuti Rasul itu dengan cara-cara yang sederhana. Dari mulai keseharian beliau dari hal-hal yang sederhana. Apa itu? Makan. Yang pertama makan dengan 3 jari. Ya pastinya jenis makanannya yang dimakan oleh Rasulullah SAW itu adalah makanan yang tidak berkuah. Sebab kalau makan nasi, ya kuahnya sop, makan pakai 3 jari. Dari mulai subuh sampai zuhur nggak habis. Ya, pasti makanannya yang tidak berkuah. Jadi memahami teks-teks hadis juga harus secara benar. Ya, makanan Rasulullah SAW saat itu adalah roti gandum atau gandum itu sendiri gitu. Jadi makanan-makanan kering yang memungkinkan untuk dijumput dengan 3 buah jari. Kemudian setelah selesai makan dijilat. Sekali lagi, kalau kita ingin keridhaan Allah dan ingin sukses di hari akhirat kelak, cukup baginda Rasulullah SAW sebagai panutan kita. Mengikuti Rasul itu dari sunnah-sunnah yang paling sederhana. Di antaranya cara dan gaya makan Rasul itu yang kita tiru. Nah, cara makannya adalah dengan 3 jari. Ya. Kalau itu kita lakukan mungkin kesehatan kita akan lebih terjamin. Ya. Berat tubuh kita juga nggak naik turun tapi stabil. Sekali lagi, terkandung di dalam hadis ini juga adalah kesederhanaan hidup dengan mengatur pola makan. Itu yang ingin disampaikan di dalam hadis ini oleh Imam Nawawi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya, wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil'aqil asabi' was-sahfa wa qala innakum la tadrun fi ayyi ta'amikumul barakah. Rawahu Muslim. Hadis yang ketiga dalam bab ini adalah sumber periwayatannya dari Sayyidina Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah SAW memerintahkan kepada beliau, kepada Sayyidina Jabir, kepada sahabat Jabir ini, untuk menjilati jari-jari beliau yang digunakan untuk makan tadi itu, sekaligus juga untuk apa itu, membersihkan tempat dia makan itu. Kalau sekarang mungkin piring gitu ya, atau pinggan ya, itu dibersihkan lalu dijilat. Rasulullah menjelaskan kenapa ini dilakukan. Yang pertama tadi menghormati anugerah karunia Allah. Hidup kita sekarang ini justru menyisakan makanan, istilahnya apa? Gengsi, supaya nggak terkesan rakus. Ini pola pikir yang terbalik. Di saat kita menyisakan makanan, ada saudara-saudara kita yang nasibnya tidak seberuntung kita, justru nggak makan. Lalu kita biarkan begitu saja makanan itu, mubadzir. Ini haram, nggak boleh menyisakan makanan itu. Bahkan di negara-negara maju itu, negara-negara maju sebagaimana yang diceritakan kepada saya oleh salah seorang teman, pernah dia makan di sebuah restoran.
dan memesan makanan lalu dimakan dan nggak ada tersisa gitu, tersisa. Waktu dia sisa dilihat oleh pemilik restoran itu, diperintahkan untuk dia habiskan. Dia bilang saya nggak sanggup menghabiskan. Kenapa Anda order? Kalau Anda nggak habiskan, Anda akan didenda. Karena ini akan menimbulkan banyak hal, penumpukan sampah dan seterusnya. Makanan yang seyogyanya bisa dimakan dan dimakan oleh orang lain, Anda buang. Siapa yang akan memakannya? Lah itu di negara-negara yang maju, ya, mengingat dunia ini makin ke depan akan mengalami krisis makanan. Jadi hendaknya menghemat makanan itu. Cara menghemat makanan. Islam mengatakan menghormati karunia Allah, anugerah Allah. Baik akan terjadi krisis maupun tidak. Akan menimbulkan tumpukan sampah atau tidak. Islam alasannya adalah bahwa kita nggak tahu di unsur yang mana keberkahan Allah itu Allah letakkan. Supaya kita nggak kehilangan apa yang disebut dengan keberkahan tadi itu. Agar makanan yang kita makan itu benar-benar dapat kita pastikan ada unsur keberkahan di dalamnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan waqala, dan Rasul bersabda, innakum la tajruna, karena kalian nggak tahu. Yang namanya barokah itu kan sesuatu yang gaib, tapi dapat kita rasakan. Apa di antaranya? Di antaranya adalah tubuh kita makin sehat setelah kita merubah pola makan kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tubuh kita makin sehat, itu keberkahan. Ya. Lambung kita yang selama ini bermasalah sudah tidak lagi bermasalah, itu keberkahan. Walaupun secara kasat mata tidak terlihat, tapi dapat terasakan. Dan itu yang kita butuhkan. Maka Rasul mengatakan innakum la tadrun, karena kalian enggak tahu fi ayyi ta'amikum al barakata. Di makanan yang mana Allah letakkan keberkahan itu. Untuk itu supaya tidak terlewatkan, kita makan semuanya. Bahkan yang tersisa kita jilat, kita bersihkan dengan tangan kita dan kita menjilatnya. Hadis ini statusnya juga sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adhan walyakulha wala yad'uha lisyaitan wala yamsahu yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakata. Rawahu Muslim. Dan hadis yang keempat dalam bab ini masih bersumber dari sumber yang sama, yaitu dari sahabat Jabir, di mana beliau berkata, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mengandung arahan untuk kita sebagai umat. Kata Rasul, idza waqa'at luqmatu ahadikum, kalau makanan salah satu daripada kalian itu terjatuh, jatuh, apa? Ditendang pakai kaki kita, itu ekspresi kesombongan. Yang kedua, kebodohan. Hanya untuk mengesankan kepada orang lain, ini loh saya. Tidak mau makan makanan yang sudah terjatuh. Bodoh. Kata Nabi ini, falyakhudha,
hendaknya dia ambil. Ini melatih diri kita supaya menjadi orang yang rendah hati. Karena sombong itu sifatnya iblis. Dan iblis dideportasi oleh Allah dari surga bukan karena kesyirikannya, tapi karena kesombongannya. Ayat-ayat Al-Quran yang 6.616 ayat itu, tidak satu pun ayat dalam Al-Quran yang menginformasikan kepada kita Allah mengusir iblis dari surga itu karena kesyirikannya. Nggak ada. Dari 6.616 ayat, tidak ada satu ayat pun yang menginformasikan bahwa Allah mengusir iblis dari surga karena kesombongannya. Tapi Allah usir karena satu hal. Apa itu? Kesombongan. Kesyirikan nggak ada karena kesombongan. Ana khairun minhu, begitu. Tatkala Allah perintahkan malaikat untuk sujud hormat, bukan sujud ibadah, sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Semuanya sujud dalam rangka menghormat Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena sang manusia itu punya keunggulan. Apa keunggulannya? Dia dibekali oleh Allah dengan ilmu. Ilmu. Dalam hal ini ilmu apa? Nabi Adam saat itu ilmu bahasa. Ceritanya tatkala Allah hendak ciptakan Nabi Adam alaihissalam, para malaikat sepertinya kurang setuju, mengacu kepada pengalaman para malaikat melihat kehidupan di muka bumi ini yang telah berlalu, yang telah lalu. Di antara makhluk-makhluk yang menghuni bumi ini, yang jelas bukan manusia. Maka saat Allah berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku bermaksud hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumiku ini untuk memanage kehidupan di permukaan bumi ini. Saat itu malaikat mengatakan kepada Allah, mengacu pada pengalaman mereka terhadap makhluk-makhluk Allah yang menghuni terlebih dahulu bumi ini. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, akankah Engkau ciptakan makhluk yang hanya akan membuat keonaran dan kerusakan di bumimu ini, dan akan menggenangi bumimu ini dengan genangan darah, membasahi bumimu ini dengan genangan darah. Itu mengacu pada pengalaman malaikat pada makhluk-makhluk Allah yang lain, jin, ya, binatang, ya, yang saling membunuh, saling menyakiti, membuat keonaran, kerusakan. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketahuilah wahai para malaikatku, aku lebih mengetahui dari apa-apa yang kalian tidak pernah ketahui. Lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam. Lalu di hadapan para malaikat Allah mengatakan kepada para malaikat, coba ini apa? Ini apa ini? Lampu ini. Ini apa? Malaikat tidak tahu. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Tapi Allah bekali Nabi Adam alaihissalam dengan ilmu. Dalam hal ini ilmu bahasa. Wahai Adam, ambihum bi asma'ihim.
Hai Adam, kalau begitu beritahu mereka. Apa ini? Oh, ini pilar. Itu apa itu? Itu lampu. Itu apa? Kipas angin. Ini apa? Semuanya disebutkan oleh Adam. Malaikat nggak bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan kepada para malaikat untuk memberikan hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Usjudu di Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Nah, iblis enggan dan dia kemudian mengambil sikap takabur, sombong, arogan. Nah, Rasul dalam ajarannya ini hendaknya kita pungut, ambil makanan yang itu kita ambil. Kenapa? Yang pertama adalah mengajarkan kepada kita tawadhu, agar kita ini sebagai makhluk Allah yang bernama manusia tidak mengadopsi sifatnya iblis. Apa itu? Kesombongan, sombong, arogan. Diajarkan untuk bersikap rendah hati, bukan rendah diri. Islam tidak pernah mengajarkan rendah diri, rendah hati. Dengan cara apa tuh? Menghormati nikmat Allah yang sudah diberikan tadi itu, kita ambil, kita pungut. Falyakhudha, kata Nabi, falyakhudha. Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha. Kalau makanan dari kalian itu ada yang terjatuh, maka hendaknya dia ambil, dia pungut kembali. Falyumit. Kalau ada kotorannya, bersihkan kotorannya. Yang ada kotorannya nih, ada debu, ada apa. Kemudian falyumit ma kana biha min adzan. Hendaknya kalau ada kotoran, ada yang apa itu kira-kira akan mengganggu kesehatan kita buang terlebih dahulu. Kemudian perintah berikutnya wal yakulha. Hendaknya dia makan itu. Makanan yang terjatuh tadi itu hendaknya dia makan. Dan kenapa harus dimakan? Wala yada'uha lisyaitan. Dan jangan biarkan makanan itu menjadi santapannya syaitan. Kita membuat syaitan jadi gemuk, jadi kuat. Kenapa? Karena kita yang memberikan makan. Karena kita yang memelihara. Makanya semakin dia mengganggu kita karena kekerasan. Jadi temannya kita kerasan, kenapa? Oh, dia teman baik. Selalu menyisakan untuk kita makanan. Kata Nabi, dan jangan biarkan makanan itu untuk santapannya syaitan. Berikutnya kata Rasul, wala yamsah yadahu bil mindil, dan jangan mengusap atau melap tangannya dengan mindil, dengan tisu, dengan sapu tangan, dengan lap. Sampai hatta yal'aqa asabi'ahu, sampai dia menjilati jari jemari yang digunakan untuk makan tadi itu. Alasannya sekali lagi kata Nabi, fa innahu la yajri, karena dia tuh enggak tahu fi ayyi ta'amihi al-barakah, di makanan yang mana terletak keberkahan itu. Apakah yang jatuh tadi itu? Kalau yang jatuh tadi lalu dibiarkan, maka jadi santapannya syaitan, atau dia kehilangan keberkahan karena membiarkan makanannya jatuh dan tidak memungutnya kembali. Sementara Allah terletakkan keberkahan di makanan yang jatuh tadi itu. Satu kerugian untuk kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan dengan kondisi hadis, status hadisnya adalah sahih.
Selanjutnya wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amihi. Masih dari sahabat yang sama, di mana baginda Rasulullah SAW bersabda, syaitan itu selalu hadir menghadiri kalian inda kulli syai' min sya'ni, di semua hal ikhwal manusia syaitan itu hadir selalu menempel pada kita, sampai-sampai saat ia hendak bersantap makan, syaitan hadir. Kalau kita nggak baca bismillah, syaitan duluan yang menyantap makanan kita. Oleh karena itu di antara tuntunan Islam, saat kita hendak menunaikan kewajiban kita sebagai suami terhadap istri kita, ya, melakukan hubungan intim dengan pasangan sah kita, itu ajaran Islam adalah diawali dengan doa. Karena kita berharap keturunan yang baik yang akan melanjutkan generasi kita itu. Dan semua orang pasti itu harapannya, generasi penerus yang baik. Lah, generasi penerus yang baik itu tidak cukup hanya sebuah harapan. Harapan itu baru dapat terwujud jika ada usaha dan upaya. Di antara usaha dan upayanya itu apa? Tadi itu, saat kita hendak melakukan hubungan intim dengan pasangan sah kita, itu hendaknya kita awali dengan sebuah doa. Kenapa? Syaitan hadir di sana. Ini informasi dari Rasulullah SAW. Inda kulli syai'in min sya'nihi. Apa saja syaitan hadir, ingin nimbrung. Termasuk saat seseorang itu hendak menggauli istrinya. Jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau seorang suami hanya mengedepankan nafsunya belaka. Kalau kemudian lahir anak kok bandel, kok tidak nurut, kok tidak mangsa nasihat, nggak mempan nasihat ini. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri Anda sendiri. Karena Anda lebih mengedepankan nafsu daripada ajaran agama Anda. Nah, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang barakah, dan seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai-nilai keislaman kita hari ini, nilai-nilai keimanan kita hari ini, nilai-nilai ketakwaan kita hari ini tentunya lebih baik daripada hari kemarin, dan harapannya di hari-hari ke depan insyaallah akan lebih baik daripada hari ini, sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang selamat, sukses, bahagia dunia maupun akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.